buru-buru amat kayaknya. Lari sana, lari sini. Apa ada sesuatu yang mengejar dan memburu kalian? Hihihi, itu ada Dokter Chandra. Jangan-jangan dokter yang membuat kalian takut ya, Sob? Kalian panik karena takut disuntik ya? Wah, waduh. Tan, bebek larinya emang cepat. Ini untung dokter bawa ini namanya carang pecut. Ini untuk membantu menggiring bebek. Ini caranya kayak gini. Jadi bebeknya biar ke arah ke sana. Waduh, ya Tan, lanjut lagi dokter harus ngejar nih. Menggembala bebek memang gampang-gampang susah. Mereka susah diam, bergerak terus. Para penggembala harus memastikan kawanan bebek tidak menuju ke sawah yang belum panen. Kalau kejadian, tentu gawat. Bulir padi paman petani bisa disikat habis. Bebek kan memang omnivora, alias pemakan segala. Bebek memang hanya diangon di sawah yang telah selesai dipanen. Di sini banyak tersedia makanan gratis. Jadi di satu kawanan bebek ini biasanya ada pemimpinnya Tan yang warna putih. Tuh di pojok dia tuh. Dia biasanya paling depan, kok nggak ada di tengah. Yap, benar Dok. Pemimpin kawanan ini akan mempermudah penggembala untuk mengangonnya. Arahkan saja bebek pemimpin, maka kawanannya akan mengikuti. Ada-ada saja dokter. Sepatunya pakai terbenam di lumpur segala. Ini sih terpaksa harus dibersihkan dulu sebelum dipakai kembali. Tetap semangat ya Dok. Emang bebek dia didesain punya selaput di kakinya, jadi area lumpur tuh bagi bebek mudah. Tuh kan, dokter jadi ketinggalan. Bebek-bebeknya malah udah sampai di kandang tuh. Mereka sudah bersih-bersih, dokter masih belepotan. Loh, suara itu di mana? Bukannya udah sampai kandang semua tadi? Udah bebek, Mas Roni, sini. Ini ada bebek Mas Roni, yang ketinggalan. Ya, waduh, kita lihat. Aduh. Wah, kejerat Mas Roni. Ya, kena benang ini. Iya, ini dokter putusin dulu, kita bawa ke tempat yang ini dulu ya. Ya ampun, naasnya. Ada satu sobat otan yang tertinggal rupanya. Kakinya terjerat benang. Waduh, Tan, ini bebeknya kasihan tuh, lihat dia kelilit benang layangan. Gelasan ini, tajam banget ini Tan tuh, lihat. Aduh, sampai ke luka gini. Lihat tuh, berdarah. Ini harus dokter segera treatment ini, kalau enggak nanti takutnya infeksi. Bentar ya Mas ya. Ya Tuhan, ini kan benang yang sering dipakai untuk adu layangan. Tentu saja tajam. Kakimu pasti sakit ya, Sob. Sabar ya, Sob. Dokter sedang bergegas mengobatimu. Wadidaw, mana kusut begitu? Ya Dok, bebaskan dulu dari jerat benangnya. Tuh, Tan, benang gelasan ini sampai sobek gini. Ini karena tadi benang gelasan, si bebeknya juga nggak bisa diem, akhirnya kegesek-gesek terus. Tajam banget soalnya tuh benangnya Tan. Ini dokter mau semprot dulu antiseptik, ya, biar bersih dulu area lukanya. Di bagian bulunya juga digunting yang menutupi luka. Baru dikasih antibiotik sama dokter ya. Sebelum mulai
penanganan apapun, harus dipastikan segala macam alat yang dipakai dan tangan kita bersih dari kuman alias steril ya. Jangan malah karena tak bersih, malah menyebabkan peradangan lebih parah. Dan tentu saja ini juga diperlukan pemberian antibiotik. Dengan ini, segala macam bakteri yang bisa menyebabkan peradangan bisa dienyahkan. Nah ini sekarang Tan, dokter mau perban. Ini biar lukanya nggak terekspos. Wah. Soalnya takutnya kalau lukanya kebuka, infeksi Tan. Oke, ini kakinya udah aman. Udah aman, Tan. Tuh, ini dokter udah balut pakai plester. Ya sama dikasih obat tadi. Aduh, kamu untung ketahuan. Waduh. Tan, lihat Tan. Matanya juga tuh, lihat. Ternyata ini infeksi. Wah. Ini seperti daging tumbuh Tan. Jadi kayak kutil. Biasanya ini penyakit namanya cacar. Jadi cacar pada unggas. Bisa menular kepada teman-teman di kelompoknya. Setawotan, virus ini juga dikenal dengan sebutan Fowlpox. Virus penyakit ini kerap terjangkit pada unggas seperti ayam maupun itik. Virus ini sebenarnya dapat dicegah dengan vaksinasi dan tindakan biosecurity. Tapi ya, untuk peternak sederhana seperti Paman Roni ini, jangankan vaksin. Untuk pakan pun sulit. Makanya bebeknya diangon biar dapat pakan gratis. Duh, miris. Ah nih, aduh lihat ide berdarah. Jadi ciri khas dari penyakit cacar pada unggas ini salah satunya adalah seperti daging tumbuh. Ya tuh, kayak kutil. Di dalamnya tuh banyak nanah. Ini sangat menular untuk unggas lain, Tan. Kamu tenang ya, Sob. Tahan sedikit sakitnya. Ini tak lama kok. Dokter akan segera mengeluarkan daging tumbuh dekat matamu itu. Nah, dapat. Sabar. Sabar, sedikit lagi. Tuh Tan, ini pendarahannya udah berhenti. Tadi dokter udah kasih obat, treatment, nanti dokter suntik juga. Nah ini kita bawa ke kandang aja dulu Mas ya. Oke, kita bawa ke kandang. Yuk, jaga satwa kita. Fed in the wild. Kita sini Mas ya. Wah, sip. Tan, jadi kalau bebek sakit itu dibuatkan kandang khusus ya, diisolasi. Jadi biar terpisah dari kawanan yang sehat, takutnya nanti menular. Ini katanya sakit juga Tan, dokter mau cek. Ini agak meler, takutnya flu. Ayo Mas. Rupanya ada juga ruang. Maksud Otan kandang untuk bebek isoman alias isolasi mandiri. Kirain hanya ada pada kasus manusia aja. Waduh. Wah iya Tan. Nih bebeknya kena flu juga. Ini juga pada kena flu ya Mas ya? Waduh, ini dokter mau kasih obat deh. Obat flu Tan, biar cepat sembuh bebeknya. Boleh Mas dipegangin? Nanti satu-satu dokter kasih obat flu. Otan kirain mamalia aja yang bisa pilek. Ternyata bebek bisa juga toh. Jangan-jangan kamu masuk angin juga. Ayo, siapa lagi? Yang obat, yang tetes. Udah. Oke, pegang dulu. Nih, Tan, udah dokter kasih obat flu. Jaga satwa kita. Fed in the wild. Yalah, itu Dokcan ngapain? Mau naik di punggung kerbau nih ceritanya. Sampai perlu dibantu gitu. Oke, ayo Mas, Langas, Mas Wawan. Kita giring ke kandang. Yuhui, seru ya Dok. Hati-hati jaga keseimbangan. Punggung si kerbau memang
memang kokoh. Dari buku yang pernah Otan baca, kerbau mampu menopang dan menarik beban sekitar 300 hingga 800 kg loh. Wow, kekuatan yang luar biasa. Emang punduknya aman sih kalau kerbau, jadi dia nggak seimbang tuh. Ya, lebar. Walah, paman itu mau ikutan naik ke punggung kerbau malah jatuh. Otan mau ketawa tapi takut dosa. Dia jatuh. Selamat, Mas. Wah, Gak Cina itu dong. Pelanggaran itu. nggak nurut sama Mas Bagas. Gak nurut sama Anda. Ingat ya, Dokchan juga harus hati-hati loh. Jaga keseimbangan. Kadangkala si kerbau melaju kencang seperti... Astaga! Benar kan? Dokchan juga ikutan jatuh terjerembab. Aduh, duh. Sakit nggak, Dok? Apa ada yang luka? Pelan-pelan. Wah, ngerjain dokter nih kerbaunya. Lain kita ini. Aduh. Mas Maman ini. Ayo, lanjut. Jaga satwa kita. Fight in the wild. Aduh. Kerbau-kerbau ini memang unik. Kalau biasanya dikembalakan di padang rumput, ini malah diumbar di hutan jati. Dokter Chandra rupanya tertarik juga untuk melihat sobat-sobat Otan ini. Nih kalau kerbau-kerbau yang biasa di alam bebas kayak gini, dia biasanya lebih kuat. Ya, dia bisa memilih makan yang aman buat dia, lebih sehat dan jarang sakit. Kemana kamu? Bapak, ibu, anak, om, dan juga tante kerbau semuanya ikut di sini. Benar-benar heboh kan rombongan mereka? Seperti juga hewan pemamah biak lainnya, kerbau juga punya naluri untuk memilah makannya. Mereka bisa tahu mana yang bisa dimakan, mana yang tidak. Bahkan mereka bisa tahu beberapa tanaman bisa mereka makan sebagai obat penyakit. Kalau Otan perhatikan sih memang iya, mereka tak sembarangan makan rumput ataupun daun. Hihihi, ada yang gak beres sama anak kerbau itu. Bokongnya paling kotor sendiri. Sepertinya Dokchan juga udah melihatnya. Nah ya kan, Dok? Wah, ini, aduh, ini anak kerbaunya, ini terkena diare nih Mas ya. Ini dokter mau obatin, waduh. Yalah, mau diobatin Dokchan kok malah kamu menjauh sih, Sob? Kamu malu sama teman-teman di rumah ya? Tadi udah dokter cek, itu anak kerbaunya di area anusnya itu banyak banget kotoran. Itu bisa salah satu gejala ada masalah dalam pencernaannya. Dokter mau nyiapin obat dulu. Oke, Mas Langas, bantu ini cari pohon. Dokchan, memangnya daun singkong bisa buat obat diare untuk kerbau? Tunggu, Otan mengerti sekarang. Ini bisa dimanfaatkan untuk pemberian obat. Ini obat diare yang dokter buat. Ini pakai daun singkong, jadi seobatnya dokter masukin diselipat-lipat. Ini daun singkong agar si kerbaunya suka dan memakan. Nanti dokter kasih ini. Sekarang malah repot kejar-kejar kerbaunya. Ayo Dok, semangat. Coba lagi Mas. Coba ditahan dulu. Aduh. Kalau sama saya nggak mau nurut. Jangankan mendekatinya, mencari anak kerbau yang tadi di antara kawanannya juga tidak mudah. Karena anak kerbau yang hampir seumuran tak hanya satu, ada 3 atau 4 gitu. Ayo lu, yang mana ayo? Oh, kayak ini.
obatnya Mas. Iya. Jaga satwa kita. Back in the wild. Kok ada suara burung ya Mas ya? Mana dok? Oh, Tapi kok aneh gitu ya suaranya ya? iya, kayak yang ketakutan gitu. Kita cari sumber suaranya yuk. Ayo coba kita lihat sana. Ya. Suaranya sih di dekat sini. Dari yang tadinya samar, sekarang makin jelas terdengar. Dari suara jeritnya, aduh, kasihan, sungguh menyayat hati. Itu, di situ, ketemu. Paman, dia ada di sini. Tuh, Mas. Pelan. Awas. Oh, awas. Hati-hati. Ini kena mulut, Mas. Aduh, ini Mas. Kita pakai minyak dulu. Bentar, ini biar bulunya nggak rusak. Mas, Aku pegangin dok. Aduh, Tan, lihat ini. Dokter dapat burung yang kena pulut ini. Aduh, tega bener ya ada orang yang ngelakuin kayak gini. Ini dokter harus segera ngelepasinya nih pakai minyak. Ya minyak kayu putih. Ini biar pelan-pelan soalnya bulunya takutnya nanti kecabut malah melukai dia. Pelan-pelan ya Mas ya, bentar. Ini kita semprot-semprotan. Minyak kayu putih biasanya ampuh untuk melepas getah ataupun lem yang membandel. Eits, dan yang terpenting aman bagi kulit dan bulu burung. Dalam kayu putih terkandung zat terpineol. Zat ini memiliki sifat antiseptik dan juga anti peradangan. Jadi terbukti mampu mengatasi iritasi pada kulit. Dengan begini, saat bulu dilepaskan dari getah pulut, burung tidak akan terlalu kesakitan. Tan, nih dokter berhasil ngelepasinya, tapi ini masih ada sisa di ada sisa-sisa di bulu-bulunya. Dokter harus bersihin segera. Nah, nanti nggak bisa terbang dia, keganggu. Iya Mas, kita bawa ke sana dulu bersihin. Ya. Oh, iya. Banyak banget ya. Ternyata sisa-sisanya. Sabar ya sobat-sobatku, penanganannya tidak akan memakan waktu lama kok. Dokter Chandra kan orangnya satset. Sabar sob, dokter akan pastikan tidak ada lagi sisa pulut pada sayap dan tubuhmu. Kalau masih ada, tentu kamu tidak akan bisa terbang. Nih Tan, lihat nih ini burung. Aduh, kasihan kena pulut nih bulunya. Ini dua burung, yang satu ini jenis jalak keling sama kutilang Tan. Ya aduh, lihat nih harus segera dokter bersihin bulu-bulunya, kalau enggak nanti dia susah kesulitan terbang. Pekerjaan ini sih jelas butuh ketelitian. Kalau soal ini, dokter Chandra bisa diandalkan. Namanya dokter kan harus teliti. Tan, lihat nih. Aduh, yang jalak ini banyak banget sampai nempel ke badan-badan tuh. Lihat. Ini karena dia berontak kan, kan udah nempel di pulut, dia pasti berusaha untuk melarikan diri. Ini akibatnya jadi kayak gini. Aduh, kasihan banget tuh. Ya dokter harus bersihin segera, kalau enggak nanti bulunya malah jadi rusak, susah terbang nanti. Boleh Mas dipegang sebentar. Oh iya, satu hal lagi nih yang penting. Arah sapuan juga harus diperhatikan saat bersihkan pulut. Harus selaras dengan bulunya, mulai dari pangkal hingga ke ujungnya. Jika tak searah, malah bisa tambah rusak bulu si burung malang ini. Oke Tan, udah dokter bersihin tadi sisa-sisa pulutnya. Ini si jalak keling cantik Tan, lihat matanya merah. Ya, ini bulu-bulunya masih rapi, masih bagus. Dan dari mata, dari paruhnya juga sehat. Ini kita bisa rilis. Nah, untuk yang kutilang
tilangnya, coba lihat sayapnya dibentangkan. Bulunya masih rapi Tan. Ya, tadi udah dibersihin sama dokter mulutnya. Oke. Tuh, sudah bersih juga. Matanya, parunya dan tadi bunyi-bunyi terus. Tandanya dia sehat dan siap untuk rilis. Oke, kamu jangan deket-deket lagi, jebakan bahaya. Oke, Dan. Yuk, let's go. Yuk. Oke, sekarang dokter mau rilis burungnya. Siap. Ini dulu ya dok ya. Iya. Woohoo! Burung-burung sudah bisa terbang bebas kembali. Otan terharu. Jaga satwa kita, fight in the wild.